Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, baik yang berada di gedung gereja maupun yang berada di rumah. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mau datang kepada Tuhan beribadah pada pagi hari ini dengan sejenak saat teduh. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Nyonya Jen Leonardo Panduu dari GPIB Harapan Baru. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya saat ini. Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bimbing di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal yang ke-5, ayat yang pertama menyatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Yang cerah, aku datang padamu.
yang agungmu. Alangkah ajaib kuasa-Mu yang tiada bandingnya. Langit bumi karya tangan-Mu dan seluruh isinya. Silakan. Doa hari ini, jemaat mari berdoa kepada Allah. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas berkat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Mengarungi kembara kehidupan, Engkau mengendaki kami untuk menyadari kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kepada Engkau ya Tuhan, yang telah menambahkan sukacita untuk menyegarkan iman percaya kami. Engkau mengajak kami untuk bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Engkau mendorong kami melepaskan diri dari belenggu nafsu duniawi yang menyesatkan. Engkau mengajar kami untuk hidup dalam kesederhanaan dan mensyukuri segala anugerah-Mu. Semoga karena rahmat-Mu yang Kau limpahkan, kami semakin diteguhkan untuk hidup mengandalkan Tuhan, semakin bersatu dengan umat kesayangan-Mu, dan berani meneladani Yesus Putra-Mu yang rela menderita sengsara, wafat, serta bangkit untuk menyelamatkan kami. Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kami, Dialah Tuhan dan Juru Selamat, kini dan sepanjang masa, Tuhan penolong bagi hidup dan jiwa kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Marilah kita siapkan dulu pembacaan kita hari ini, kitab Roma pasal yang ketiga, ayat 21 sampai yang ke-26. Roma pasal yang ketiga, ayat 21 sampai yang ke-26. Kalau kita sudah mendapatkannya, biarlah Alkitab kita tetap terbuka dan marilah kita berdoa, memohon bimbingan Rohul Kudus. Kita satu dalam doa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang merendahkan hati kami di hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan, akan kasih kemurahan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Pada saat ini Engkau juga telah memberikan kesempatan bagi kami di dalam ibadah pada saat ini ya Tuhan. Dan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan akan menolong memampukan kami. Tidak hanya kami memahaminya, tetapi kami memberlakukannya di dalam kehidupan beriman kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya.
Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan 26 yang menyatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-puji pada syukur dan segala kemuliaan yang Putra Roh Kudus sampai kedamaian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Salam sehat bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih Tuhan, pada saat ini firman Tuhan kembali menyapa kita melalui pembacaan kitab Roma, pasal yang ketiga ayat 21 sampai 26. Dengan tema Kristus menjadi jalan pendamaian. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih Tuhan, manusia yang pertama yang jatuh dalam dosa. Dan manusia ini tidak dapat menyelamatkan dirinya. Mereka sudah tidak taat, sudah tidak hidup di dalam Tuhan. Dan mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Nah, hal inilah yang hendak Rasul Paulus mau katakan di dalam suratnya kepada jemaat Kristen di Roma. Jemaat Kristen di Roma yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan juga orang-orang yang bukan Yahudi. Orang Kristen Yahudi mempunyai pemahaman bahwa untuk memperoleh pembenaran, untuk memperoleh keselamatan dari Allah itu dengan melakukan hukum Taurat. Tetapi bagi Rasul Paulus, dia ingin menjelaskan bahwa tidak seorang pun, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi karena kasih Allah melalui karya Yesus Kristus, manusia dapat diselamatkan. Hal inilah yang menjadi pokok utama surat Rasul Paulus kepada jemaat Kristen di Roma, supaya menguatkan iman mereka kepada Yesus Kristus. Manusia telah berdosa dengan segala usaha maupun upaya yang dilakukan oleh manusia, ia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Bahkan melakukan hukum Taurat. Orang dikatakan benar dalam hidupnya. Namun demikian tidak ada seorang pun dapat menjalankan hukum Taurat itu dengan sempurna. Kalau kita melihat di dalam pasal yang ketiga ayat 20 dikatakan, sebab tidak seorang pun
yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat, orang itu mengenal dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih Tuhan. Karena itu di dalam pembacaan kita tadi, di ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu manusia membutuhkan kasih karunia Allah untuk memperoleh kebenaran yang sejati itu. Dan kebenaran yang sejati itu bagi Rasul Paulus hanya diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Ayat 22 pembacaan kita tadi dikatakan yaitu kebenaran Allah karena iman. Iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena iman. Bahkan juga Rasul Paulus katakan di dalam Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Itu berarti dasar orang dibenarkan karena iman. Bahkan dikatakan di dalam pembacaan kita tadi ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang kekasih Tuhan, cuma-cuma, gratis. Ya kan? Dan bukan dari segala usaha manusia. Bahkan Rasul Paulus katakan di dalam suratnya kepada jemaat Efesus, Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai 9. Rasul Paulus katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Janganlah ada orang yang memegahkan diri. Bahkan dikatakan juga di dalam pasal yang ketiga, dalam Roma ini ayat 28. Di situ dikatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pembenaran itu karena karya Allah. Karya Allah di dalam Yesus Kristus yang tentu saja menjadi dasar dalam kehidupan umat yang percaya kepadanya. Yesus Kristus menjadi pendamaian antara Allah dan manusia. Manusia yang berdosa, tetapi melalui karya Yesus Kristus, manusia dapat didamaikan dengan Allah. Karena itu di dalam pembacaan kita tadi ayat 25 sampai 26. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dapat kita maknai dari teks pembacaan kita tadi? Yang pertama saya mau katakan, sebagai umat Tuhan di dalam Yesus Kristus, kita dibenarkan. Kita diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus. Jadi bukan usaha kita atau perbuatan kita manusia. Iman kepada Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Iman artinya juga mempercayakan sepenuh hati ini kepada Yesus Kristus tanpa ragu-ragu.
Dalam kehidupan Rasul Paulus, dia mengimani Yesus Kristus. Di dalam hidupnya dia mau katakan, hidup dan matiku hanya kepada Yesus Kristus. Hidup dan matiku. Artinya seluruh kehidupannya dia mempersembahkan kepada Yesus Kristus. Sehingga apapun diperhadapkannya, dia tetap hidup di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamatnya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita yang beriman kepada Yesus Kristus, kita jangan mudah goyah. Ya. Jangan mudah meninggalkan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, kita tetap berjalan, kita tetap hidup, dan tetap beriman kepada Yesus Kristus, Sang Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup itu. Ya. Banyak orang meninggalkan Kristus karena keinginan hati, karena ingin memuaskan dirinya, ya kan? Dia tidak melihat lagi bagaimana pengorbanan Kristus itu yang luar biasa yang dia berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Tetapi kadang-kadang kalau hal yang gratis itu orang cuek ya dalam hidup ini. Ah, cuma gratis kok, gitu kan? Ya, kemudian hidupnya ya semaunya dia. Tidak demikian. Jangan karena jabatan, jangan karena teman hidup, jangan karena banyak hal kita meninggalkan Kristus dalam kehidupan ini. Kedua, hidup beriman di dalam Yesus Kristus itu berarti bahwa hidupnya menghasilkan satu perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Kristus. Sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Kalau kita baca di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iya kan? Itu berarti iman harus dinyatakan di dalam tindakan dan perbuatan kita. Seringkali manusia, saya sangat menyayangi Yesus dalam hidup saya. Saya sangat mencintai Yesus dalam kehidupan saya. Tetapi bagaimana perbuatannya kepada sesamanya manusia? Kadang-kadang kasih dilakukan tidak dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang dia selalu hidup hanya mementingkan dirinya. Kadang-kadang dia tidak mau memaafkan orang yang bersalah kepadanya. Ya kan? Kadang-kadang dendam itu tetap disimpannya. Bahkan ada yang katakan sampai 7 turunan, aku tetap tidak mau menegur. Aku tidak mau menyapa dia, sungguh sakit hatiku. Dan banyak lagi. Apakah demikian kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Sia-sia dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup beriman itu tetap mempertahankan hidupnya bersama dengan Tuhan. Walaupun dia menghadapi berbagai ujian-ujian hidup dan tidak mudah untuk menyerah. Memang dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita tidak terlepas dari berbagai pergumulan hidup. Tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa dia tidak pernah mengalami pergumulan hidup.
Pergumulan hidup itu ada yang besar, ada yang kecil. Tetapi bagaimana dia hadapinya bersama dengan Tuhan. Apalagi dalam kondisi dan situasi seperti sekarang ini, masa pandemi COVID-19, ya, belum lagi varian baru yang muncul. Waduh, kayaknya sulit amat hidup ini. Ya. Apalagi kita harus selalu memakai masker. Tidak lagi bisa berkumpul dengan baik satu sama yang lain. Tidak bisa lagi menyapa atau berjabat tangan dengan baik dan sebagainya. Bahkan dampak ini membuat banyak orang merasakan, aduh, sulitnya hidup. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kita mudah putus asa. Kita tetap kuat. Kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kita manusia yang seringkali selalu meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap ada di dalam keadaan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Karena itu kita tetap selalu bersekutu dengan Tuhan. Kita selalu hanya memohon, meminta kepada Tuhan. Ya, kita menjalani juga keadaan ini dengan protokol kesehatan dengan baik. Kita tetap yakin bersama dengan Tuhan, kita akan dimampukan untuk menjalani berbagai persoalan kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Keempat, kita yang telah diperdamaikan dengan Allah. Baiklah, kita tetap hidup di dalam Kristus Yesus. Karena itu kita jangan lagi mau berbuat dosa. Ya. Kita harus bertobat. Dan kita tetap hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita tetap taat agar tidak lagi berbuat dosa. Dan ketaatan itu harus kita terus wujudkan di dalam kesetiaan kita kepadanya dengan selalu bersekutu kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ya. Walaupun ada yang katakan, ya kita tidak lagi beribadah di gedung gereja. Walaupun kita di rumah, tetapi ketika kita itu beribadah, kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Sama seperti kita ketika kita beribadah di gereja, kan? Bagaimana kita menghadap Tuhan? Kita siapkan hati dan pikiran kita. Ya. Masih banyak orang yang beribadah di rumah, yang penting itu dibukanya YouTube-nya, kemudian sambil beribadah masak. Nah, gitu kan? Dia tidak dengan sungguh-sungguh beribadah. Atau mungkin dengan, ya, sudah mau ibadah nih. Bangun langsung, biar aja pakai baju tidur, dan sebagainya. Ya, kita harus datang kepada Tuhan dengan mempersiapkan diri, ya, yang terbaik. Tuhan memberikan yang terbaik kok dalam hidup kita. Masa sih kita tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Ya. Di dalam kita beribadah, kita mempersiapkan segala sesuatu, ya juga persembahan syukur, persepuluhan yang harus kita jalankan, kita siapkan, dan sebagainya. Kita datang dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, kita mau mendengarkan pembahasan firman-Nya, karena firman-Nya itulah yang akan menuntun kita menjalani kehidupan beriman kita kepada Tuhan. Kita tetap selalu di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, membaca firman, mendengarkan, berdoa, bahkan juga kita
menjadi saksinya, melayani pun dengan kesungguhan hati. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah dunia yang jahat ini, di mana dosa merajalela dengan segala akibatnya, marilah kita tetap hidup sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Janganlah kita berkancang dalam dosa, agar hidup kita sungguh-sungguh memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Sehingga kita pun boleh menjadi berkat bagi sesama kita dimanapun kita berada. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Karena Kristus menjadi jalan pendamaian. Dia telah memberikan keselamatan dengan begitu cuma-cuma dalam kehidupan kita. Tanda syukur kita kepadanya, kita menjalani hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita aminkan firman Tuhan dalam hidup beriman. Gita Bakti 231. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama dengan semua orang yang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita masing-masing. Marilah kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Marilah kita naikkan syafaat kita. Kita satu dalam doa. Ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kembali lagi kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan, di mana Engkau telah mendamaikan kami dengan Allah karena dosa-dosa kami. Dan biarlah hidup kami terus di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan seluruh hidup dan kehidupan kami selalu memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu saja yang akan menolong dan memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan.
Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami ingin mendoakan bagi saudara-saudara atau jemaat yang sedang sakit. Kami menyerahkan Ibu Sri Mada Suryaningsih, Penatua Kaimana Lapian, Bapak James Latumanuwi, Bapak Nicholas Pasanea, Saudara Boyke Siregar, Ibu Winike Syarana Mual Pati, Ibu Kristina Tuan Kota, Ibu Erna Pontoh, Penatua Hans Tondawani, Bapak Adar Sihite, Ibu Betseba Dimu Hau Piris, Ibu Sarce Sahetapi, Ibu Rosdiana Sitomorang, Ibu Alfa Rosemary, Saudari Belinda Maranata Kolanus. Bapak Surgawi, kami menyerahkan mereka dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami meyakini bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan campur tangan di dalam proses kesembuhan mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka semua di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami menyerahkan juga keluarga-keluarga yang kami doakan, baik keluarga Kusuma Wardani, keluarga Kaimana Lapian, keluarga Sahat Kutagalung, keluarga Jen Tambayong Pandey, keluarga Simpson Pesiwarisah, dan keluarga Frederick saya. Keluarga-keluarga ini Tuhan mengenal mereka. Tuhan juga mengetahui setiap persoalan kehidupan yang sedang mereka hadapi. Tuhan juga mengetahui harapan-harapan mereka ke depan. Kami menyerahkan mereka semua dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Tuhan yang memberikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, di dalam mereka menjalani hari-hari kehidupan mereka ke depan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami menyerahkan seluruh warga jemaat GPIB, Jemaat Harapan Indah dalam tangan Tuhan, di dalam kehidupan mereka masing-masing. Bahkan kami menyerahkan juga Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Risto Efraim Andaki beserta dengan keluarga. Bahkan juga seluruh Majelis Jemaat, PHMJ, pegawai sekretariat GPIB Harapan Indah. Bahkan juga dengan pelayanan-pelayanan yang ada baik sektoral, kategorial, semua hamba menyerahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan pelayanan yang mereka lakukan. Ya Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan bagi jemaat-Mu yang ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan di minggu yang akan berjalan ini. Biarlah Tuhan juga yang memberkati kehidupan mereka masing-masing, ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Kami menyerahkan mereka yang sedang mencari teman hidup. Kami menyerahkan anak-anak kami, Tuhan, di dalam pendidikan mereka. Biarlah Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan, kemampuan di dalam mereka menjalani kehidupan ini. Bahkan juga Tuhan membuka jalan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan mereka yang duda, yang janda, yang anak yatim piatu, Tuhan juga yang selalu memelihara di dalam setiap pergumulan hidup yang sedang mereka hadapi, ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, Indonesia yang sangat kami cintai. Dengan berbagai pergumulan yang sedang kami hadapi Tuhan, terutama pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini.
Kami hanya tetap memohon belas kasihan Tuhan. Segala upaya usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami, baik di pusat sampai ke daerah, bahkan di kota Bekasi ini Tuhan, untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan varian yang baru. Biarlah Tuhan yang akan menolong, memberikan jalan keluar yang terbaik. Biarlah vaksinasi ini terus berjalan ya Tuhan. Bahkan juga kami sebagai anak bangsa tetap terus mematuhi protokol kesehatan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Pergumulan juga bagi jemaat-Mu di tempat ini untuk pembelian lahan di depan gereja ya Tuhan. Kami hanya meletakkan semuanya itu ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan juga yang akan membuka jalan yang terbaik. Oleh karena itu ya Tuhan, pergumulan ini terus kami bawakan ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberikan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Dan biarlah janji iman bagi kami juga lakukan dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan untuk kami semua yang boleh melayani pada saat ini. Bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tetapi karena Tuhan yang memampukan kami untuk menjalankan pelayanan ini. Dan biarlah ya Tuhan ketika kami akan memasuki pekan kerja kami yang baru, dengan kerendahan hati kami mohon Tuhan, Engkau berjalan bersama dengan kami. Engkau lindungi kami daripada virus-virus yang ada ini. Dan Engkau menolong kami. Sehingga kami boleh menjalankan semuanya itu bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ajakan persembahan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab Ulangan pasal 16 ayat 16b sampai 17 yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah-Mu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 297, Kau Yesus Raja Mahakaya. Saja
bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat. Presbiter GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi bersama seluruh warga jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun ibadah pagi ini. Dalam rangka pertukaran pelayan firman Mupel Bekasi, ibadah hari Minggu ini tanggal 15 Agustus 2021 pukul 9.00 di GPIB Harapan Indah Bekasi dilayani oleh Ibu Pendeta Jen M.E. Leonardo Panduu dari GPIB Harapan Baru Bekasi. Dan Pendeta Risto Efraim Andaki melayani di GPIB Harapan Baru Bekasi. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu beserta keluarga. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemusik, kantoria, tim multimedia, dan personil gugus tugas COVID-19 yang melayani. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan hari Minggu, kolekte, persembahan persepuluhan, persembahan PEK, janji iman, celengan, persembahan syukur, dan lain-lain, baik secara langsung diantar ke gereja maupun melalui transfer ke rekening bank. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah hari Minggu di gereja. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa ibadah hari Minggu secara tatap muka dan live Zoom pukul 9.00 di gereja akan dimulai dilaksanakan kembali tanggal 22 Agustus 2021 dengan pembatasan jumlah jemaat yang dapat mengikuti ibadah di gereja maksimal 50 orang. Persyaratan bagi jemaat untuk dapat mengikuti ibadah tatap muka di gereja adalah sebagai berikut. 1. Sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 sebanyak 2 kali. 2. Mengikuti standar protokol kesehatan yang berlaku di masa pandemi COVID-19. 3. Pendaftaran melalui grup WA di sektor masing-masing. Demikian untuk diketahui bersama. Sidang Majelis Jemaat. Diberitahukan kepada seluruh majelis jemaat bahwa sidang majelis jemaat triwulan 1 tahun 2021-2022 April sampai Juni 2021 akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 pukul 10.00 di gereja. Agenda evaluasi kegiatan dan pelayanan di triwulan 1 April Juni 2021. Dimohon kehadiran dari seluruh majelis jemaat. Perjamuan kudus. Pelayanan perjamuan kudus dalam ibadah hari Minggu yang mengalami penundaan karena adanya kebijakan PPKM darurat level 4 dari pemerintah akan dilaksanakan tanggal 5 September 2021 sebanyak 2 kali, yaitu pukul 7.00 dan pukul 10.00. Demikian untuk diketahui jemaat. GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang merayakannya dalam sepekan berjalan ini. Tuhan Yesus memberkati.
Dihimbau kepada seluruh warga jemaat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Demikian warta jemaat ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penilaian, pasti ada hasil hati pun senang. Mari kumpulkan, mari kumpulkan, pasti ada hasil hati pun senang. Mari kumpulkan, mari kumpulkan, pasti ada hasil hati pun senang. Serahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.